Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Di pembelajaran kita hari ini untuk kelas 11, tema pembelajaran kita tentang hak asasi manusia dan dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan doa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, manusia Engkau ciptakan sebagai makhluk yang berdaulat, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citramu. Pada pembelajaran ini kami akan belajar tema tentang hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami semakin memahami hak manusia sebagai kehendak-Mu yang diwartakan gereja-Mu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Di awal pembelajaran ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa itu HAM? Nah, tentu ya, namanya HAM itu pasti singkatan dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, ya, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi melekat ya dalam diri manusia, tidak diberikan oleh siapapun, ya, oleh masyarakat atau negara. Nah, hak-hak itu melekat, ya, kemudian hak itu tidak dapat dihilangkan. Hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana, ya, entah di negara manapun. Nah, hak itu sudah dimiliki oleh manusia sejak manusia berada di dalam rahim ibunya. Hak asasi itu sudah manusia miliki. Nah, hak asasi manusia atau HAM itu adalah hak dasar, sekali lagi ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Misalnya hak hidup, hak atas kekayaan, atas keyakinan, keagamaan, hak atas harta milik, hak atas politik, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Itulah hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia bahkan sejak manusia berada dalam kandungan. Maka secara internasional ya, HAM itu dideklarasikan ya tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Nah, nanti kalian bisa bisa baca ya piagam PBB tentang hak asasi manusia atau HAM itu ya. Ada banyak sekali di situ, ada banyak pasal-pasal yang bisa kita pelajari tentang apa sih hak mendasar manusia itu. Nah, yang jadi persoalan kenapa? Karena memang hak itu seringkali dilecehkan oleh orang per orang, oleh kelompok atau negara. Itu yang memang harus kita perangi ya, bagaimana supaya kita memperjuangkan ini seperti Yesus sendiri. Kita akan lihat sama-sama. Apa sih yang dikatakan kitab suci mengenai HAM? Jadi memang dalam kitab suci ya, kitab suci mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya sendiri ya. Di kitab Kejadian dituliskan di situ. Ya, jadi manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat ya, dan semua hak manusia adalah hak mengembangkan diri sebagai citra Allah. Ya, manusia sebagai citra Allah dibekali dengan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Nah, manusia hak manusia itu tetap ya juga dilindungi oleh Tuhan, terutama bila manusia sendiri tidak mampu membela diri. Bahkan di tempat manusia kehilangan haknya karena kesalahan dan dosanya sendiri, di sana Tuhan tetap membela dan melindungi. Yang dikatakan Rasul Paulus, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan dihina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, bab 1 ayat 27 sampai 29. Nah, anak-anakku, kitab suci Perjanjian Lama juga melihat bahwa orang miskin ya
yang tak berdaya mendapat perhatian khusus bagi Tuhan. Maka hak-hak asasi pertama-tama yang harus diperjuangkan adalah untuk orang lemah dan yang tidak berdaya dalam masyarakat. Nah, dasar perjuangan itu adalah tindakan Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai hak dan kekuatan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, ya, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Di sini jelas, ya, bagaimana kita dituntut untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang paling lemah, janda-janda dan anak-anak yatim. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana dalam kitab suci Perjanjian Baru bahwa pewartaan sikap dan tindakan Yesus berpihak pada kaum miskin pada zamannya. Yesus tidak mengucilkan dan membenci para penguasa dan kaum kaya, namun ia sering menyerang para penguasa agama dan politik yang memperberat hidup orang-orang kecil yang tidak berdaya. Jadi Yesus melihat bahwa keterpurukan orang-orang kecil disebabkan oleh kemunafikan dan keserakahan para pemimpin agama dan politik. Jadi Yesus mengajak orang-orang kecil untuk mengatasi kekurangan dan kemiskinan mereka dengan kerelaan untuk saling membagi dan memberi. Mereka harus solidar satu sama lain. Jadi kekurangan dan kemiskinan yang diderita oleh sebagian besar rakyat disebabkan oleh keserakahan segelintir orang berkuasa dan kaya. Nah, ajaran dan sikap Yesus ini dihayati oleh para pengikutnya, yaitu jemaat perdana yang hidup pada awal gereja. Nah, Yesus berani berdiri di pihak orang yang kurang beruntung, pendosa, orang miskin, wanita, orang sakit, ya, dan tersingkir, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Ya, dengan semangat kasihnya yang tanpa pamrih, Yesus rela membela mereka yang tidak mempunyai pembela. Ia berani menghadapi berbagai tantangan bagi mereka yang harus mendapatkan perlakuan yang wajar sebagai pribadi, baik wanita maupun laki-laki. Kita akan mendengarkan teks kitab suci bagaimana Yesus benar-benar membela mereka yang butuh dibela, bahkan mereka yang tidak memiliki pembela. Nah, kita lihat, kita baca dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya lalu duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, anak-anakku, itulah kutipan kitab suci yang mengisahkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh berada di pihak memberi pembelaan kepada mereka yang sungguh-sungguh lemah dan tidak berdaya, bahkan tidak memiliki pembela sekalipun. Anak-anakku, apa yang diajarkan oleh gereja tentang HAM? Kita lihat sama-sama. Ya. Pandangan gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, dan situasi. Hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir karena ia seorang manusia. Hak ini bersifat asasi ya bagi manusia, karena kalau hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolak ukur dan pedoman yang tidak dapat digugat, diganggu-gugat, dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum. Nah, gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial ataupun budaya, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, ya, keadaan sosial, terus bahasa ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Nah, sikap gereja ini tertuang dalam konstitusi Gaudium et Spes, ya, artikel ke-29. Maka dalam sejarahnya, perjuangan gereja dalam menegakkan HAM antara lain melalui terbitnya ensiklik, ya, Mater et Magistra tahun 1961, kemudian Pacem in Terris tahun 1963, ya, sudah mulai berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, dalam Konsili Vatikan kedua, ya, yang diadakan tahun 1962 sampai 1965, berulang-ulang berbicara mengenai hak asasi manusia, ya, terutama dalam konstitusi Gaudium et Spes dan Dignitatis Humanae. Ya, jadi ini dokumen gereja yang sungguh-sungguh mengungkapkan bagaimana sih gereja mengajarkan atau sikap gereja mengenai hak asasi manusia. Nah, tahun 1974, ya, Panitia Kepausan juga, ya, Panitia Kepausan Justita et Pax, ya, menerbitkan sebuah kertas kerja gereja dan hak asasi manusia. Nah, dan kemudian Komisi Teologi Internasional juga mengeluarkan sejumlah tesis mengenai martabat dan hak-hak pribadi manusia. Ini bentuk keterlibatan gereja, ya, dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, ya, yang tertuang dalam dokumen-dokumen gereja tadi. Nah, tokoh pejuang HAM, ya, yang patut kita contoh ada banyak. Nanti kalian bisa cari, ya. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Misalkan ada Ibu Teresa dari Kalkuta, ya, dia adalah seorang suster yang hidupnya secara total ia abdikan bagi Tuhan melalui karya karitatif, ya, atau pelayanan, melayani orang-orang sakit, orang-orang lapar, dan orang-orang tersingkir di India. Nah, kemudian ada Uskup Agung Helder Camara, ya, Uskup Agung Helder, ya. Dia adalah seorang uskup di Olinda di Brasilia, terkenal sebagai uskup pelayan dan pengabdi kaum miskin, ya. Jadi ia Uskup Agung Helder ini memperjuangkan segala hak kaum miskin. Kemudian atas dasar harkat dan martabat manusia sebagaimana diajarkan dan diteladankan Yesus, ya, Ibu Teresa dan Uskup Helder Camara, ya, memperjuangkan HAM sampai akhir hayatnya. Nah, di Indonesia pun kita punya suatu tokoh yang juga kita bisa teladani. Siapa itu? Iya, Romo Mangunwijaya, ya, seorang Romo kelahiran Semarang yang pernah bergabung ke dalam prajurit Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ya, di Batalion 10 Divisi 3 yang bertugas di Benteng Vanderburg, Yogyakarta. Nah, Romo Mangun adalah seorang Romo yang sangat dekat dengan rakyat. Dia selalu berpihak kepada mereka yang
tertindas. Nanti kita bisa baca ya kisah Romangun ini ya, bagaimana Romangun ini juga membela mereka yang sungguh-sungguh tinggal di pinggir bantaran Kali Code ya. Nanti kalian bisa baca ceritanya. Ini sangat menginspirasi. Nah, itulah contoh-contoh teladan yang betul-betul memperjuangkan hak asasi manusia dalam kehidupan mereka ya. Tentu ya masih banyak tokoh-tokoh lain juga yang kita bisa teladani. Nah, anak-anakku, kita sudah di akhir pembelajaran kita ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tentang apa itu hak asasi manusia, bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Nah, kita ya bagaimana meneladani itu, bagaimana mewujudnyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Kita bisa mencontoh juga teladan-teladan dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita akan akhiri dengan doa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, semoga kami dapat memahami warta Santo Paulus ini. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri di depan Allah. Semoga kami dalam cahaya kasih-Mu ikut serta memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita. Untuk penilaian, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan HAM. Ya, kemudian tuliskan contoh-contoh HAM. Ya, kemudian jelaskan ajaran gereja mengenai HAM. Terus jelaskan ajaran kitab suci mengenai HAM. Kemudian tuliskan tokoh-tokoh pejuang HAM. Nah, anak-anakku, untuk tugas ya, untuk nilai keterampilan, nanti kalian juga bisa, silakan saya minta kalian untuk mencari berita di media cetak dan elektronik mengenai kasus pelanggaran HAM ya, entah itu mungkin di Indonesia atau mungkin di luar negeri ya. Kemudian kalian ceritakan bagaimana kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya ya, tentang kasus-kasus pelanggaran HAM itu. Oke, selamat mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan kumpulkan lewat WA atau Google Form. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga sungguh-sungguh kita menjadi murid-murid Yesus yang rela untuk mengabdikan diri bagi pelayanan-pelayanan, terutama bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Tapi ingat ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Oke, supaya tidak tertinggal materi-materi kita yang akan datang. Selamat belajar, Tuhan memberkati dan jaga kesehatan. Bye-bye.